alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Ikhwana fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada sore yang berbahagia ini insyaallah kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka daurah ya. Daurah fikih Syafi'i, tapi bab khusus ya. Bab khusus yaitu bab mahram. Salam dan salam semoga terlimpah kepada roh junjungan alam baginda Muhammad SAW, kepada keluarga yang para sahabat tabi'ut tabi'in serta umat yang sikoh menjalankan sunnah-sunnah beliau. Khana fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Sedikit mukaddimah ya, bahwa pembahasan tentang mahram ini adalah pembahasan yang cukup penting ya. Karena memang di masyarakat kita sekarang biasa kan ada dalam satu tahun itu ada dua munasabah yaitu munasabah lebaran ya, Idul Fitri sama Idul Adha, atau munasabah yang lainnya di mana di situ para keluarga berkumpul ya kan, keluarga berkumpul dari paman kemudian sepupu semuanya. Lalu kemudian ketika salaman bingung, ini mau salaman ini mahram atau enggak ini? Kalau mahram berarti salaman, kalau enggak mahram jangan salaman gitu ya. Jadi sehingga pelajaran tentang bab mahram ini menjadi penting ya, supaya kita mengetahui siapa saja yang menjadi mahram bagi kita. Hanya kemudian buku yang ada di hadapan antum ini adalah buku yang akan menjelaskan kepada kamu mahram yang secara rinci. Nama judulnya kan apa nih? Kupas tuntas kan? Jadi kupas tuntas berarti kita kupas tuntas mahram, makanya dibutuhkan 2 hari ya. Kalau sekiranya nggak kupas tuntas berarti cuma setengah jam aja, setengah jam selesai kita. Tapi ini kupas tuntas, makanya antum betul-betul simak pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan antum nggak butuh lagi penjelasan tentang masalah ini. Yang kemudian kenapa antum harus simak sekarang? Karena kalau kamu sendiri buka dari kitab-kitab para ulama, dari Majmu', dari Raudhah ya dan sebagainya, maka kamu agak sedikit kesulitan untuk memahami ibarat-ibarat tersebut. Karena yang kitab-kitab mutawalat itu memang agak jelimet. Untuk memahami itu harus betul-betul memahami fikih Syafi'i dulu. Ketika kamu paham fikih Syafi'i, baru kemudian bisa membaca kitab-kitab tersebut. Nah, ini dirangkum dari beberapa kitab, banyak sekali ini ya. Jadi dirangkum dari beberapa kitab. Di antara dari kitab Al-Majmu', dari kitab Raudhah, Al-Muhim dari kitab Kutubus Syafi'iyah ya. Ini dirangkum kemudian menjadi sekitar 8 halaman ya. 8 berapa? 5 ya. Itu berapa jadi? 3? 5. Jadi 5. Jadi 5 halaman ya. Padahal asalnya ini adalah 20 halaman. 20 halaman, ketika selesai saya ringkas sekitar 20 halaman. Lalu Syekh mengatakan, "La hadza katsir," katanya. Kalau ini sebagai ringkasan maka 20 halaman banyak katanya. Terlalu banyak. Akhirnya saya ringkas menjadi 15. Lalu ketika sudah saya ringkas menjadi 15, qala hadza katsir. Ini masih banyak katanya. Ringkas lagi. Akhirnya saya ringkas menjadi 8 halaman kalau sama bab nisanya. Itu yang sama antum itu cuma bab rijalnya itu aja. Karena kebetulan antum rijal semua nih kan. Ada yang ini setengah-setengah atau gimana? Kalau ada yang setengah-setengah kita daras khusus nanti. Menjadi 8 halaman. Terus saya bilang, "La hadza katsir." Khalas. Ma'akdir, saya nggak mampu lagi kayak mana cara meringkasnya. Cuma tinggal berapa? Tinggal sebanyak 8 halaman. Udah, akhirnya 8 halaman ini. Baik, apa poin yang harus diajarkan di dalam buku ini atau dalam belajar dalam masalah mahram itu, apa yang harus dipahami? Yang pertama adalah memahami apa makna mahram. Nah, ini makna mahram ini menjadi penting. Ya, yang kedua ya pembagian mahram. Ya. Yang ketiga nanti yang akan kita pelajari insyaallah adalah korelasi antara mahram karena pernikahan, nasab dan persusuan.
Keempat yang akan kita belajar insyaallah adalah mahram persusuan, ya. Rincian mahram persusuan. Yang kelima yang akan kita belajar insyaallah adalah mahram sementara. Ini dia. Terakhir, kalau memang ada waktu nanti insyaallah besok dan sebagainya, itu membahas tentang aurat, karena aurat ini juga termasuk bagian penting di dalam belajar mahram juga, ya kan? Jadi kalau kamu punya mahram atau kamu nggak punya atau kamu punya mahram yang muakkad kayak saudari perempuan daripada istri, itu mahram kan? Mahram yang sifatnya sementara. Tapi boleh nggak kamu melihat auratnya? Gitu. Boleh nggak kamu berduaan dengan dia dan sebagainya? Jadi karena memang kita tidak boleh melihat auratnya nanti, maka kita harus mempelajari apa saja aurat bagi seorang wanita dan sebagainya. Paham ya? Jadi ada berapa yang harus kita pahami nih? Sekitar 6 ya. Makna mahram. Yang kedua, pembagian daripada mahram. Yang ketiga, korelasi antara mahram, ya, dikarenakan persusuan, nasab ataupun dikarenakan dikarenakan nasab ataupun persusuan. Yang kelima adalah rincian mahram, ya, persusuan. Yang keenam adalah mahram sementara. Yang keenam adalah aurat. Ini insyaallah kita akan kupas satu persatu insyaallah taala. Baik. Ikhwani fillah, sekarang kita mulai tentang pembahasan yang pertama, yaitu tentang masalah definisi daripada apa? Mahram. Definisi daripada mahram. Langsung ya. Jadi al-mahram, mahram itu, ya, kullu man haruma nikahuha. Ini dia definisi daripada apa? Mahram. Perhatikan ya. Al-mahramu. Jadi al-mahram itu sendiri, ya, definisinya adalah kullu man haruma nikahuha. Jadi perhatikan dulu. Jadi mahram itu adalah siapa saja yang haram dinikahi. Itu yang disebut sebagai apa? Mahram. Hati-hati nanti. Jadi al-mahram itu adalah kullu man haruma nikahuha. Siapa saja yang haram untuk dinikahi, maka dia adalah mahram. Siapa itu? Ibu. Boleh kamu nikahi ibu? Nggak boleh. Anak perempuan? Boleh. Saudari perempuan? Terus bibi. Bibi tahu? Anti dari bapak ataupun anti dari ibu. Kemudian juga nanti ada anak perempuan daripada saudara laki-laki. Apa namanya? Keponakan. Kalau bahasa Malaysianya apa itu? Anak saudara. Itu boleh dinikahi. Karena tidak boleh dinikahi, maka mereka disebut sebagai al-mahram. Perhatikan, pengucapannya adalah al-mahramu dengan memfathahkan ra. Jangan nanti kamu mengatakan al-muhrim. Nanti kan di Indonesia sering kan, jauh-jauh sana kita nggak muhrim, kata mereka. Kalau muhrim adalah orang yang ihram. Muhrim itu adalah orang yang ihram pergi haji umrah, itu namanya muhrim. Jadi ketika dia sudah pakai baju ihram, niat untuk melakukan umrah ataupun haji, maka dia disebut sebagai muhrim. Jadi kalau pengucapan kata jauh-jauh kita nggak muhrim, nanti bersentuhan kita nggak muhrim, salah. Kita nggak mahram. Kita apa? Kita tidak mahram. Jadi al-mahram itu adalah kullu man haruma nikahuha. Kalau begitu, istri mahram nggak? Boleh sentuhan sama istri kan? Mahram nggak istri? Hah? Nggak mahram? Loh, berarti kamu sentuhan bagaimana itu? Kalau kamu nanti punya istri nggak boleh sentuhan berarti? Hah? Ya, istri itu bukan mahram. Kalau istri itu mahram, nggak mungkin kamu nikahi dia. Tapi kemudian ketika kita sudah melakukan akad nikah, maka Islam itu membolehkan kita untuk menyentuh istri, ya. Paham ya? Jadi al-mahram itu adalah kullu man haruma nikahuha. Itu bagian yang pertama harus dipahami. Baik, bagian yang kedua yang harus kita pahami adalah masalah apa? Tentang pembagian daripada apa? Sudah ya? Ini baik. Jadi perhatikan. Jadi sekarang kita masuk kepada masalah kedua, itu pembagian ataupun macam-macam daripada apa? Mahram, ya. Pembagian mahram.
Pembagian daripada mahram. Ini pembahasan penting. Jadi mahram itu, ini kalau mau kita jabarkan secara detail, kita katakan bahwasanya mahram secara garis besar terbagi menjadi dua. Ya, mahram secara garis besar dia terbagi menjadi apa? Jadi dua. Ini ya bahasa Arabnya apa? Taksimul al-maharim. Jadi terbagi menjadi dua. Pembagian mahram. Mahram itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Pembagian yang pertama ada mahram yang disebut sebagai apa? Mahram al-mu'abbad. Mahram al-mu'abbad. Kemudian ada mahram yang disebut dengan apa? Mahram al-mu'aqqad. Ya, mahram al-mu'aqqad. Jadi mahram terbagi menjadi berapa? Jadi dua, yaitu mu'abbad ataupun mu'aqqad. Makna mu'abbad adalah mahram yang sifatnya selamanya. Ketika dia sudah menjadi seorang mahram yang sifatnya selamanya, maka sampai kamu meninggal dan sebagainya itu tidak akan pernah berubah. Ya, itu tidak akan pernah berubah. Kemudian ada mahram, ini artinya apa? Selamanya ya, selamanya dia akan menjadi mahram. Kemudian yang kedua ada mahram yang sifatnya apa? Muaqqad, yaitu sementara, punya waktu khusus. Ya, sementara. Makna sementara apa? Dia nanti menjadi mahram kamu sementara, tapi nanti ketika penghalangnya sudah hilang, maka dia kembali seperti apa? Ya, seperti biasa. Contohnya apa? Kamu menikahi seorang perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya adik perempuan namanya Zainab. Mafhum? Kamu nikahi siapa? Fatimah. Fatimah punya adik perempuan namanya siapa? Zainab. Ketika kamu menikahi si Fatimah, maka langsung kemudian si Zainab ini menjadi mahram bagi kamu, tapi sifatnya muaqqad. Sifatnya apa? Muaqqad, sementara. Selama kamu masih ada hubungan, masih menikahi si Fatimah, maka si Zainab ini menjadi apa? Mahram yang sifatnya sementara. Paham ya? Tapi ketika si Fatimah meninggal, lalu kemudian atau si Fatimah itu kamu ceraikan, si Fatimah meninggal ataupun kamu ceraikan, maka kemudian apa? Maka kemudian si Zainab ini tidak lagi menjadi mahram kamu, alias kamu boleh menikahi dia. Makna mahram muaqqad ini adalah maknanya apa? Haram bagi kamu untuk menikahi dalam beberapa waktu. Ketika penghalangnya tadi hilang, maka apa? Maka kamu boleh menikahinya. Contoh yang lain, umpamanya kamu menikahi perempuan namanya Fatimah. Fatimah ternyata punya bibi perempuan. Dia punya bibi dari bapaknya, tahu kan? Bibinya. Maka bibinya tadi ini langsung otomatis menjadi mahram yang sifatnya sementara. Artinya kamu nggak boleh menikahi si Fatimah di saat yang bersamaan kamu nikahi bibinya, nggak boleh. Karena apa? Karena mahram. Mahram maknanya nggak boleh kamu nikahi. Kullu man haruma nikah, baik yang mu'abbad ataupun muaqqad. Selama kamu masih punya hubungan sama Fatimah, maka bibinya itu masih mahram yang sifatnya sementara. Lalu kemudian ketika si Fatimah umpamanya meninggal atau si Fatimah kamu ceraikan, maka bibinya tadi ini boleh untuk kamu nikahi. Karena memang sifatnya sementara. Beda yang sama mu'abbad. Kalau selamanya, umpamanya ibu itu mahram selamanya kan? Ibu mahram selamanya. Kapan kamu boleh menikahi ibu? Abadan. Ya. Jadi boleh nggak kamu menikahi ibu? Selamanya nggak boleh kamu menikahi ibu. Contoh yang lain, kamu menikahi Fatimah. Ternyata Fatimah ini punya ibu kandung, namanya Bu siapa? Bu Sari, umpamanya. Jadi Fatimah ini punya ibu kandung namanya siapa? Bu Sari. Bu Sari ini itu menjadi mahram selamanya nanti. Ketika kamu sudah menceraikan si Fatimah atau si Fatimah meninggal, maka Bu Sari ini akan selamanya mahram, alias tidak boleh dinikahi. Ngerti ya? Kamu tahu bedanya antara mahram mu'abbad sama muaqqad? Paham ya? Kalau mu'abbad selamanya, ketika dia sudah masuk jajaran, masuk kelompok wanita-wanita yang menjadi mahram yang selamanya, maka selama itu kamu tidak boleh menikahinya. Tapi kalau dia masuk dalam muaqqad, maka dia sementara aja. Ketika ada penghalangnya, maka kamu tidak boleh menikahinya. Ketika hilang penghalangnya, maka baru kemudian kamu boleh menikahinya. Baik. Apa saja yang sifatnya mahram mu'abbad? Maka mahram mu'abbad dibagi lagi. Secara garis besar dia terbagi menjadi dua. Pertama, mahram yang sifatnya mu'abbad. Yang kedua, mahram yang sifatnya muaqqad. Kemudian mahram yang sifatnya mu'abbad itu dibagi lagi menjadi berapa? Menjadi 3. Dibagi lagi menjadi berapa? 3. Ada yang disebabkan oleh nasab.
Ya kan? Ada yang disebabkan oleh nasab. Kemudian nanti kedua ada yang disebabkan oleh ar-radha'. Ar-radha'. Yang ketiga nanti ada yang disebabkan oleh al-musaharah. Ya, al-musaharah. Disebabkan oleh al-musaharah. Jadi mahram yang sifatnya selamanya ini dia dibagi lagi menjadi tiga. Ada tiga macam memang. Ada yang dia dari nasab. Ada yang dia dari nasab. Kemudian ada yang dia dari radha', itu persusuan. Radha' itu persusuan. Jadi nanti banyak contohnya insyaallah taala. Jadi ada seorang wanita menyusu sama ibu kita. Maka nanti si wanita ini menjadi apa? Mahram bagi kita. Yang sifatnya apa? Selamanya. Nanti akan kita rinci. Yang terakhir ada yang sifatnya musaharah disebabkan pernikahan. Itu yang kemudian tadi sudah saya contohkan. Ada si Fatimah menikah punya ibu namanya Sari. Maka Bu Sari ini mertua kan? Apa bahasa Malaysianya? Mertua juga kan? Mertua juga. Maka mertua ini dia akan menjadi mahram selamanya. Jadi kalau sekiranya ternyata kamu lihat Fatimah kan? Fatimah ini Masya Allah luar biasa. Tiba-tiba pas hari H anak nikah itu kan, mau nikah, datanglah ibunya Sari ini. Ternyata lebih cantik daripada Fatimah tadi. Jadi ketika kamu sudah melakukan akad sama Fatimah, lalu kemudian kamu berpikir, ini kapan ini Fatimah ini mati nih? Kalau Fatimah ini mati, langsung saya akan nikahi si Sari ini. Ya, Sari ini adalah merupakan apa? Ibu mertuanya. Tak boleh selamanya. Kalau kamu sudah melakukan akad sama siapa? Sama si Fatimah tadi, maka ibu mertua itu menjadi apa? Mahram selamanya. Itu segera contoh aja. Baik. Sekarang mahram yang sifatnya selamanya itu terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama adalah mahram disebabkan oleh nasab, yang kedua disebabkan persusuan, dan yang ketiga adalah disebabkan oleh musaharah. Ya.